KIers, welcome back to iRecords, podcast Komahi Untan yang membahas cerita-cerita seru, insightful, dan pastinya relate banget sama dunia hubungan internasional. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan semangat. Ngomong-ngomong, buat kalian yang belum sempat dengerin episode sebelumnya, kita udah bahas topik yang cukup panas, yaitu IPK 4 Full AI Gong. Nah, seru banget kan? Karena kita mengupas bagaimana peran teknologi di dunia akademik yang makin kesini tuh semakin canggih. Bahkan menyinggung AI yang menjadi penyelamat IPK. Nah, buat kalian yang belum nonton, yuk mampir ke YouTube kita, namanya @komahiuntanfilm. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kira-kira siapa sih yang gak relate gitu. Kayak aku nih, contohnya aku kan suka liburan, traveling, jalan-jalan gitu kan. Tapi topiknya bukan sekedar destinasi, melainkan apa benar lebih worth it holiday di luar negeri dibanding dalam negeri. Wah, ini pasti jadi perdebatan abadi ya. Apalagi buat kita mahasiswa hubungan internasional yang biasanya udah akrab banget sama budaya luar dan juga udah familiar dengan tren-tren global traveling. Tapi apakah benar traveling ke luar negeri itu lebih worth it dibanding mengeksplorasi keindahan negeri sendiri? Nah, coba deh kalian jujur, siapa sih di sini yang udah mulai buka-buka TikTok cari-cari inspirasi gitu buat liburan? Scroll-scroll, nemunya itinerary ke Korea, Jepang, bahkan Eropa. Padahal danau di Kalimantan aja kalian belum pernah datengin kan? Padahal cantik-cantik loh danaunya. Nah, untuk membedah isu ini dari sisi yang lebih dalam, lebih akademis, dan tentu aja lebih insightful, kita kedatangan narasumber yang super spesial nih. Tepuk tangan dong buat Ibu Roma. Ya, Ibu Roma cantik, dosen pariwisata internasional pada program studi hubungan internasional. Halo, selamat siang Ibu Roma. Iya. Terima kasih banyak Ibu sudah sempat hadir di iRecords. Saya Rani Aulia selaku host yang akan menemani podcast selama 30 menit ke depan. Senang banget bisa ngobrol langsung dengan Ibu hari ini, karena kita akan mengupas tuntas peran mahasiswa hubungan internasional dalam memaknai liburan. Bukan cuma sebagai healing, tapi juga sebagai bentuk diplomasi budaya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ke diskusinya. Yang pertama-tama, halo Bu, saya mau tanya nih, pernah nggak ya Ibu ada momen traveling yang benar-benar berkesan gitu sampai ke hati Ibu? Kayak Ibu ingat mulu gitu kan? Kalau boleh tahu kemana tuh? Iya, pada dasarnya sih kalau momen traveling itu selalu menjadi sesuatu yang berkesan gitu ya. Kemanapun destinasinya pasti ada kesan yang berbekas begitu. Nah, kalau saya sih, saya sudah berkeliling ke beberapa negara dan juga beberapa pulau-pulau terpencil di Indonesia gitu ya. Tapi yang berkesan itu waktu trip pertama saya ke Europe gitu ya, ke Berlin, karena tujuan saya itu pengen melihat bagaimana sisa-sisa perang dunia gitu di kota Berlin. Jadi saya mengunjungi tembok Berlin, kemudian ke museum-museum, kemudian tentu saja destinasi wisata-wisata yang kayak bangunan bersejarah yang udah umurnya ratusan tahun, bahkan ada ribuan tahun gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi sih, semua tempat adalah spesial, terutama apa yang menjadi tujuan kita untuk berlibur gitu. Apakah kita mau tujuannya untuk destinasi wisata alam, ke gunung, ke air, atau ke negara-negara yang dengan budaya yang berbeda dari kita, seperti itu. Kira-kira begitu. Keren banget ya Bu, Ibu bisa ke Roma tadi, ke mana-mana yang tempat penjajahan gitu ya. Itu sangat jauh ya Bu. Kayaknya kalau saya pergi ke situ dalam mimpi kayaknya itu kayaknya. Keren ya Ibu ya. Nah, terus selanjutnya dari sisi pengalaman pribadi Ibu atau pengamatan Ibu, apakah benar liburan ke luar negeri itu selalu menawarkan hal yang wow gitu, atau cuman soal persepsi orang aja atau gosip gitu ya? Iya, jadi itu tadi kembali lagi ke
kenapa kita harus memilih liburan ke satu tempat gitu. Nah, kalau saya pribadi sih Indonesia nggak kalah cantik gitu. Jadi dibandingkan ke luar negeri yang sekarang bahkan travelingnya itu udah mahal banget ya, mahal sekali untuk tiket pesawatnya aja udah menghabiskan banyak biaya gitu. Nah, tapi kalau menurut saya tergantung kalian mau mengeksplor apa gitu. Jadi kalau ke luar negeri fine aja, tapi kalau saya sih Indonesia sudah sangat cantik untuk dikunjungi. Sekarang kalau kita nanya-nanya teman-teman, apakah sudah semuanya mengunjungi tempat-tempat yang terdekat aja dengan Kalimantan Barat misalnya gitu ya. Saya sendiri belum pernah ke Lumukutan gitu. Nah, itu yang paling dekat kan. Nah, jadi akhirnya momen-momen seperti ini kayak saya memanfaatkan momen ya kalau pergi traveling itu kayak seminar internasional misalnya, atau ikut open trip seperti itu. Jadi menurut saya ya mau dalam negeri destinasinya atau luar negeri, menurut saya itu asik-asik aja, tergantung how much money do you have gitu. Gitulah kira-kira ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau bicara soal value for money alias sepadan atau enggaknya biaya dengan pengalaman, menurut Ibu mana yang lebih worth it? Luar negeri atau ke dalam negeri? Ini pertanyaan yang bagus ya. Iya, kalau menurut saya lebih menikmati enjoy-nya ya dalam negeri sih dibandingkan ke luar negeri, karena ke luar negeri itu saya harus belajar bahasa. Nggak mungkin kan saya pergi ke luar negeri saya nggak tahu bahasa Inggris minimal yang standar aja gitu. Mau menanyakan di mana restoran, mau menanyakan di mana hotel, itu kan harus kita butuh energi gitu mempersiapkan diri untuk belajar bahasa. Nah, tapi ya di dalam Indonesia sendiri saya belum mengelilingi semuanya. Tapi menurut saya ya ke luar negeri itu persiapannya harus need too much effort buat saya ya, karena kita harus belajar bahasanya, budayanya, kemudian booking hotel dan lain-lain, belum lagi diperhadapkan pada stres apa yang terjadi kalau di imigrasi kita ada masalah gitu. Saya itu orang Indonesia, kalau pergi ke luar negeri saya selalu disuruh masuk di jalur yang beda gitu. Karena isu-isu terorisme lah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau saya pikir intinya bahwa kita harus punya uang kalau mau ke luar negeri. Itu harus ya, kalau mau traveling itu harus punya budget yang cukup. Tapi menurut saya kita bisa kayak ikut open trip atau backpackeran, itu kan sah-sah aja ya dengan biaya yang murah. Atau saya sering diundang teman saya pakai visa sponsor gitu, diundang teman saya ke Italia, ke luar negeri itu ke Spanyol. Saya pernah ke Spanyol, Italia, ke Austria, Venice, Czechia, itu pakai visa sponsor. Jadi mereka pakai visa sponsor pun kita harus punya uang di dalam rekening, kalau enggak nanti nggak dikasihkan visa gitu. Jadi tergantung, kalau kita ke luar negeri memang kita bisa melihat sisi lain dari Indonesia, sisi lain dari dunia kita sendiri di Indonesia gitu ya. Jadi mau dalam negeri luar negeri uangnya harus ada gitu ya. Iya. Okay. Berarti kalau menurut Ibu, kalau Ibu lebih pilih worth it mana ya dalam negeri lah ya Bu, jelas. Iya. Karena kan kita juga sumber alamnya nggak kalah jauh ya Bu. Cuman kalau ada budget lebih bolehlah gitu ya ke luar negeri. Oke, Ibu keren sih, bisa ke mana tadi saya baru dengar bahasanya kayak bahasa Spanyol. Spanyol, Venice. Itu tuh. Venesia. Jauh ya Bu. Iya, itu. Berdekatan dengan kota Roma di Roma. Saya udah pernah ke kota Roma, Colosseum, karena peninggalan sejarah kan ya. Iya. Gitu. Ya, keren banget Ibu, sumpah. Beri dong tepuk tangan buat Ibu Roma. Sumpah keren banget. Travelingnya udah kemana-mana guys, kita cuman di sini-sini doang.
ya kan? Mungkin nanti Ya, ya. saya sih Bu Sun. Iya. Insya Allah. Oke, selanjutnya kadang ada yang bilang nih, kalau bisa keluar negeri, kenapa sih harus dalam negeri? Nah, menurut Ibu, apa argumen yang bisa menangkis pernyataan itu? Kalau kita bicara dalam konteks pariwisata berkelanjutan dan kontribusi ke ekonomi lokal. Iya, oke. Kalau saya balik, kalau bisa di dalam negeri, kenapa harus keluar negeri gitu ya? Kalau bisa dalam negeri kan juga cantik ya. Iya benar. Bahkan ke pulau-pulau yang belum pernah kita kunjungin, yang terdekat dengan sini aja, kayak Pulau Serasan, Serasan ya? Pulau apa lagi? Banyak pulau, saya udah searching. Iya. Kemarin mau pergi ke pulau, aduh lupa itu tempat destinasi wisata bule-bule itu sering nggak jauh dari sini. Cuman karena kapal pelninya itu nggak connect dengan jadwal libur saya, jadi saya tidak jadi berangkat gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih ke luar negeri itu kalau kamu punya cukup dana dan kamu punya cukup keberanian menghadapi macam-macam persoalan di perjalanan, karena perjalanan itu kan kita bukan cuma mau bersenang-senang, tapi kita harus memikirkan gimana kalau terjadi apa-apa di jalan. Just in case begitu, kalau misalnya terjadi sesuatu kecelakaan atau apa, kita punya cukup uang nggak gitu untuk menghadapi permasalahan gitu. Jadi kalau bisa ke dalam negeri, ya artinya pariwisata berkelanjutan itu kan kita masyarakat lokal yang mendukung kebijakan pariwisata dalam negeri. Jadi pariwisata dalam negeri itu kan juga sudah mulai digalakan itu untuk apa? Untuk menghidupkan perekonomian dan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia yang cantik, yang bagus, yang kaya ini ya kita explore itu jauh lebih worth it sih menurut saya pribadi. Karena saya udah pergi ke beberapa negara, tetap aja saya bilang aduh kayaknya Indonesia lebih asik deh ya gitu. Ya bener banget sih Bu, jauh lah ya Indonesia ya, lebih cantik lah ya. Nah selanjutnya setiap negara memiliki sisi uniknya tersendiri, terutama pada culture masyarakat. Apakah Ibu memiliki cerita tentang bagaimana sebuah culture pada suatu negara dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk mampu menarik minat wisatawan? Iya, setiap negara itu punya yang namanya keunikan sendiri gitu ya. Kayak kalau Indonesia kan kayak Bali, budaya Bali itu yang terkenal ya di mana-mana, atau Tanah Toraja atau Yogyakarta ada keraton gitu. Nah, kalau di luar negeri saya mereka sepertinya tidak lebih terbuka begitu. Nggak punya spesifik seperti Indonesia yang punya suku A, suku B, suku C. Kalau keluar negeri, ya kalau kita jalan-jalan, mungkin budaya yang paling saya ingat itu budayanya harus tepat waktu gitu ya. Hampir ketinggalan kereta karena telat 1 menit misalnya. Kemudian ya kebudayaan seni masa lalu yang tetap digalakkan seperti di Jerman, di Italia, di Spanyol. Mereka masih punya sisa-sisa bangunan yang dari peninggalan kerajaan seperti itu. Jadi culture budaya mereka tuh, kalau di Italia saya pernah masuk restoran tuh ya, baru masuk langsung dibilang hola gitu kan, langsung dicium pipi kanan pipi kiri. Saya langsung kaget, aduh ini kan bukan muhrim gitu kan. Setelah makan, setelah selesai dari restoran, keluar lagi bilang, oh solo grazie, terima kasih, dicium lagi, dicium bibirnya itu nempel di pipi saya gitu, gitu. Jadi saya langsung kaget, kayak shock culture. Ternyata budaya di Spanyol itu ya gitu, cium gitu. Jadi kalau jalan-jalan Spanyol jangan kaget kalau nanti kamu dicium sama orang lain yang kita tidak kenal gitu, karena mereka welcome gitu. Jadi itu saya pikir sesuatu yang bikin saya shock dulu, tapi setelah saya pelajari, oh iya ya begini ternyata di luar negeri kayak gitu. Iya.
Menarik ya Bu. Berbeda dengan di Indonesia yang mungkin kalau kayak gitu dibilangnya ini ya mungkin ya. Kalau di sana kan welcome ya. Sopan gitu. Iya, tidak sopan maksudnya ya. Iya. Entar kapan-kapan lah Sama ke itu juga juga. dengan welcome drink. Tahu nggak saya dikasih apa? Uso. Uso habis makan dikasih uso. Uso itu minuman Itali. Welcome, terus itu dikasih minuman-minuman beralkohol semua. Saya minum semuanya gitu ya. Katanya welcome drink gitu. Dan saya bilang, oh begini ya. Tapi dia hanya sloki kecil-kecil yang tidak memabukkan gitu ya. Jadi kayak budaya-budaya seperti itu kan, kebudayaan mereka itu menarik gitu. Cuman kadang-kadang dengan orang Indonesia kayak kurang relate begitu ya. Kayak kurang pas, kurang cocok. Karena kita biasanya kaget begitu datang di tempat yang baru kayaknya. Ya, oke. Menarik. Sangat menarik. Yang tadi budaya yang cium-cium itu ya Bu. Oke. Selanjutnya, Indonesia memiliki citra culture yang luar biasa terhadap keberagaman. Namun saking banyaknya, apakah ada menurut Ibu sendiri memiliki culture yang kurang dikembangkan, namun sebenarnya memiliki daya tarik besar untuk dapat disandingkan dengan destinasi kelas dunia? Apa ya, kalau saya lihat kita nggak mesti harus menjadi seperti negara lain begitu ya, karena kita punya keunikan sendiri. Kalau saya melihatnya malah, saya pernah ke Wakatobi. Wakatobi itu Kepulauan Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara ya. Kepulauan Wakatobi. Itu tempatnya cantik banget. Tapi karena dia sangat jauh dari peradaban gitu ya. Naik kapal itu dari pusat kota Kendari, itu harus nginep semalam di jalan baru sampai ke tempat tujuan pertama, pulau pertama. Setelah pulau pertama itu kita harus nunggu lagi kapal untuk bisa ke pulau. Sebenarnya itu bagus, cuman karena mungkin yang kurang dikembangkan itu dari sisi transportasinya. Transportasinya itu yang kurang banyak dan belum dikembangkan secara baik oleh pemerintah gitu. Kemudian kedua, dalam sisi budaya, semua daerah itu punya budaya yang menurut saya interesting gitu loh, menarik gitu. Cuman karena kurang dipromosikan aja sih ya, kurang dipromosikan, jadi tidak banyak orang yang mengetahui begitu. Iya. Ya. Sebenarnya bisa sih Bu, kayak kelas luar negeri gitu. Cuman dari pemerintahnya agak kurang dikembangkan ya. Mungkin kalau bisa dikembangkan lebih maju lagi, bisa jadi lebih baik, lebih bagus. Dan orang pun bisa terbuka gitu ya, bisa ngelihat gitu ya. Iya, jadi memang sebenarnya dukungan pemerintah itu sangat penting. Kalau di Swedia malah, itu semua pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bidang usaha pariwisata, mereka itu dikasih pendanaan sangat besar untuk pengembangan pariwisata. Tapi dengan catatan mereka harus mengembangkan yang namanya green pariwisata hijau. Jadi kalau mereka mengembangkan pariwisata hijau sesuai prosedur pemerintah, mereka itu mendapatkan pendanaan yang lebih besar. Nah, kalau sebenarnya diadopsi di Indonesia juga seperti itu ya, itu malah menurut saya bisa menciptakan selain lingkungan yang bersih, mendukung ketahanan iklim misalnya, saya pikir ya itu yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah ya juga. Ya, semoga lah ya pemerintah melihat ini ya. Oke, selanjutnya dengan membahas keberagaman Indonesia yang kaya akan isinya, tentunya ada perbandingan besar untuk masyarakat dapat memikirkan kembali dalam memilih destinasi di luar atau di dalam negeri. Menurut Ibu sendiri, apa yang harus dibangun dalam mindset agar dapat memberikan pengalaman yang sama baiknya setara seperti liburan di luar negeri? Iya. Ini memang sebuah fenomena yang menarik gitu ya, karena kita sering
kita sering berpikir bahwa ke luar negeri itu lebih asik daripada di dalam negeri. Ya itu buat orang yang belum pernah keluar negeri misalnya gitu ya, atau sudah punya pengalaman yang di sana lebih menarik daripada di Indonesia, karena di Indonesia itu misalnya lokasi wisatanya tidak begitu tertata rapi misalnya. Tapi kalau menurut saya untuk bisa menyetarakan posisi Indonesia dengan luar negeri, yang pertama yang harus dibangun itu adalah mindset daripada warga negaranya sendiri, atau kayak pertama itu mindset manusianya. Ya mindset manusia itu seperti apa standarnya internasional. Di luar negeri gak lebih bagus dari kita memang, tapi mereka sudah membangun kayak sistem sosial budayanya seperti apa, kemudian standar-standar aturan-aturan yang dibuat. Jadi kalau masuk ke suatu wilayah itu mereka harus mengikuti aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, kalau saya lihat sih kayak Indonesia ya sudah bagus sih kalau menurut saya Indonesia. Cuman ya untuk menjadi setara dengan internasional, kalau saya lihat sih yang disetarakan dengan internasional itu kayak wisata di Pulau Bali gitu ya, Lombok, apalagi Labuan Bajo, iya benar. Danau Toba itu kan udah go internasional ya. Ya itu sangat menarik, dan menurut saya itu bagus karena memang mentality dari masyarakat lokalnya, dan termasuk juga bagaimana menyambut tamu gitu ya, bagaimana menyambut tamu didukung dengan infrastruktur yang memadai gitu. Oke, jadi dari orangnya dulu lah ya Bu. Manusianya. Iya, manusianya. Kayak SDM gitu lah ya Bu. Kayak juga harus bagaimana membangun manusianya, buat sebuah aturan misalnya jangan buang sampah plastik sembarangan gitu ya. Benar. Kemudian kalau ke lokasi gunung itu harus ada aturannya. Jangan membawa macis, atau jangan mengganggu hewan-hewan atau tumbuhan di dalamnya, kayak standar-standar operasional yang membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan juga, seperti itu. Oke, reminder ya guys. Ya, selanjutnya melakukan perjalanan jauh baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi impian generasi muda, terlebih zaman sekarang, generasi Z ya Bu, generasi kami. Namun bagaimana menurut Ibu untuk merancang suatu wisata tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hiburan yang memanjakan mata, namun dapat memberi pengalaman belajar serta berkesan baik dari berbagai bentuk sosial dan budaya? Iya, jadi memang kalau kita lihat trendingnya itu Gen Z gitu. Gen Z itu kayaknya ke Korea-Koreaan ya. Iya. Kayak gitu ya. Iya, tapi lebih banyak orang yang traveling sekarang ini lebih memilih kayaknya tempat-tempat wisata yang yang seperti apa yang dia inginkan. Misalnya pergi berlibur ke Korea misalnya gitu ya. Kalau ke luar negeri ya, saya pernah nanya, kenapa sih berlibur ke Korea begitu? Pengen ketemu opa gitu katanya. Gitu kali ya. Terus kenapa berlibur ke satu? Ikut aja, soalnya di media sosial itu lagi rame loh di situ gitu. Nah, jadi kayak ikut tren yang sedang namanya. Betul. Jadi cuman ikut-ikut aja rame-rame sama teman-teman, tapi dia nggak tahu sebenarnya tujuannya dia untuk liburan itu apa gitu. Apakah saya mendapatkan value, nilai tertentu yang membuat saya sadar bahwa ternyata bumi ini tidak seluas daun kelor begitu. Ada tempat-tempat lain yang perlu kita jelajahi dan kita kenali, seperti itu ya. Kalau Gen Z itu memang seharusnya ya dari mudahnya menemukan informasi gitu ya, dan mempelajari seperti apa budaya yang akan di destinasi wisata yang akan dikunjungin. Saya pikir itu sebuah tindakan yang brilian gitu ya. Jadi kemana aja boleh, tapi ingat bahwa kita harus menjaga budaya kita itu harus tetap
menghidupkan wisata kita seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, jika generasi muda tertarik untuk memilih destinasinya pada daerah di negara Indonesia dengan keberagaman Indonesia yang begitu luasnya, bagaimana generasi ini tidak hanya terpaku pada menjaga keindahan alam dan belajar akan budayanya, tetapi apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda dan selanjutnya untuk dapat bisa memaknai dari perjalanan ke dalam negeri daripada ke luar negeri? Iya, jadi memang saya pikir bukan cuman generasi muda yang liburan gitu ya. Orang tua juga suka liburan gitu. Tapi lebih kepada kita yang menjaga keberlangsungan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Jadi kalau mau mendukung pariwisata Indonesia, kunjungilah tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Indonesia. Saya tuh udah, kalau di wilayah Indonesia ya, saya jarang menemukan ada yang muda-muda yang mohon maaf ya, yang generasi muda itu jarang saya menemukan liburannya itu kayak ke Wakatobi, ke mana lagi ya, Banda Neira. Saya pernah ke Banda Neira. Saya pernah juga liburan ke beberapa pulau-pulau lain kayak di Manado, di banyak tempat yang saya datangi. Saya hampir tidak pernah bertemu dengan generasi muda yang jalan-jalannya itu ke wisata air misalnya atau laut gitu ya. Ya kebanyakan nemu yang muda-muda itu kayak di Jogja gitu ya. Ya wisatanya lebih kayaknya lebih memilih yang gampang dijangkau, kemudian biayanya tidak terlalu mahal tapi instagramable, kayaknya lebih ke gitu ya kalau generasi muda. Tapi kalau menurut saya yang harus kita explore ya sebagai orang muda, budaya dan juga bagaimana situasi di tempat tersebut ya, tempat-tempat yang kita ingin datangi. Banyak loh tempat-tempat yang bagus. Saya ingin banget itu ke Lemukutan karena ya cantik. Katanya gitu. Cuman saya searching gitu ya, saya lihat di peta, saya lihat di Google Earth. Saya googling Google Earth, mau lihat di sini ada karang yang sehat enggak. Ya ternyata itu kan kelihatan ya kalau kita punya aplikasi googling Google Earth, kita bisa lihat karang-karang yang masih sehat di seluruh bumi ini yang mana. Cuman karena saya ingin lihat langsung, jadi saya bilang oke, baiklah, penelitian kali ini akan kita laksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan gitu ya. Kayaknya ada teman kalian yang saya ajak deh untuk penelitian ya. Oke. Kayaknya jadi generasi muda nih harus ngelihat lah ya, di sini tuh lebih banyak yang lebih cantik ya Bu. Dari generasi mudanya dulu ya. Nah, di sini kita nggak terasa Bu, waktunya nih udah di penghujung episode iRecords kali ini bareng Ibu Roma, dosen pariwisata internasional pada program studi hubungan internasional. Beri dong tepuk tangannya buat Ibu Roma, kayak keren luar biasa ini. Sumpah banyak banget pengalaman Ibu ya, sangat inspirasi untuk kita semua. Dari ibunya jalan-jalan, ibunya juga pendidikannya juga oke banget. Bener-bener ibunya sekolah terus ya Bu. Semoga saya bisa seperti Ibu. Amin. Ibu salah satu inspiring woman bagi saya. Beneran Bu. Iya. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak hal seputar apakah benar lebih worth it holiday di luar negeri dibanding di dalam negeri. Dan pastinya dapat insightful berharga banget. Semuanya ngebuka sudut pandang baru buat kita sebagai calon praktisi HI masa depan. Terima kasih banyak untuk Ibu Roma atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga Ibu sehat selalu dan terus menginspirasi kami ya Bu. Nah, buat HIR semua, kira-kira next kita bahas apa lagi ya? Kalau kalian punya ide topik seru dan pastinya HI banget nih, langsung aja drop di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM kita di Instagram
@komahi_untan. Siapa tahu topik kamu yang kita angkat di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap stay tune di iRecords. Podcast kebanggaan Komahi Untan. Liburan boleh kemana aja, tapi obrolan seru hanya di iRecords. Bye guys, see you.